Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallama alaihi amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua urusan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagian kalam dari Syarah Mukhtasar Jiddan, penjelasan tentang matan Al-Ajrumiyah. Di sini antum bisa mempelajari matannya, syarahnya juga yang dijelaskan oleh Syekh Sayyid Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i, dan dilengkapi juga dengan bagian beserta i'rab. Baik, kita akan membacakan matan selanjutnya dari Muqaddimah Ibnu Ajurrum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji rahimahullah ta'ala fi kitabih Muqaddimah Ibni Ajurrum. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, sebagaimana biasanya Al-Fakir akan menyarankan kepada antum semua agar menghafalkan matan ini. Jadi cara menghafalkannya adalah dibacakan matan ini sebanyak 30 kali, kemudian dilanjutkan dengan menghafalnya sebanyak 30 kali juga. Tapi usahakan jangan melihat matan. Insya Allah dengan metode seperti itu antum lebih mudah untuk menghafalkannya. Dan yang paling penting adalah untuk selalu mengulang-ulang hafalan sejak awal matan ya, yakni sejak al-kalamu wal lafdul murakkabu al-mufidu bil wada'i hingga ke wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, agar hafalannya tetap lengket dan antum bisa mengatakannya, mengeluarkannya setiap kali dibutuhkan. Nah, arti matan ini adalah bagian kalam ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang bermakna. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Ajurrum dari matannya tersebut, kalau kita jelaskan secara bagian, bahwa aqsamul kalam, bagian-bagian kalam itu terdiri dari isim, fi'lun atau fi'il, kata kerja, dan harfu ja'a di ma'nan. Sekarang kita akan membacakan syarah dari Syekh As-Sayyid Zaini Dahlan. Qala al-musannif Syekh Sayyid Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabih Syarah Mukhtasar Jiddan, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, يعني أن أجزاء الكلام التي يتألف منها 3 أقسام, yakni bahwasanya bagian daripada kalam yang tersusun darinya itu ada 3 bagian ya. Al-awwal al-ismu, yang pertama adalah isim ya, wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wada'an ka Zaidin wa ana wa hadha. Isim ini menurut Sayyid Zaini Dahlan adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan juga tidak terkait dengan waktu. Contohnya Zaidun, ana, dan juga hadza. Nah, bagaimana maksud dengan makna pada dirinya sendiri? Adalah ketika kita mengucapkan Zaidun kepada lawan bicara, maka lawan bicara kita itu atau pendengar akan langsung memahami maknanya. Maknanya adalah nama seseorang ya. Jadi kita nggak perlu harus
menyandarkan kata Zaidun ini kepada yang lain agar bisa dipahami oleh pendengar. Ketika kita hanya mengucapkan Zaidun, maka pendengar akan memahami bahwa Zaidun itu maknanya nama seseorang. Sama juga seperti anak, ya, ketika kita ucapkan ana, orang akan mengerti bahwa maknanya adalah kata ganti orang pertama tunggal, saya. Begitu juga dengan haza, kata tunjuk yang artinya ini. Jadi nggak perlu harus disambungkan dengan kata lain untuk ketiga kata ini menghasilkan makna pada dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu ketiga contoh ini disebut sebagai ismun. Ats-tsani al-fi'lu, dan yang kedua adalah fi'lun atau kata kerja, ya. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin wada'an. Jadi kata As-Sayyid Zaini Dahlan, fi'lun ini atau kata kerja sama seperti isim, yakni sama-sama merupakan kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Tetapi fi'il ini terkait dengan waktu. Nah, di sini terjadi perbedaan antara fi'il dan isim. Kalau isim tidak terkait dengan waktu, maka fi'il terkait dengan waktu. Nah, selanjutnya, fa'in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin, fahiyal fi'alul madhi, nahwu qama. Nah, karena fi'il ini selalu terkait dengan waktu, maka jika fi'il ini menunjukkan waktu lampau, maka dia disebut sebagai al-fi'lul madhi. Contohnya adalah qoma. Qoma ini artinya dia berdiri. Nah, tapi perbuatan berdirinya ini telah terjadi sebelum perkataan qoma ini kita ucapkan. Dan terjadinya di masa lampau. Oleh sebab itulah dia disebut sebagai al-fi'lul madhi. Fi'il yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan tersebut adalah di masa lampau. Kemudian wa in dallat ala zamanin yahtamilu al-hala wal istiqbala fa hiya al-fi'l al-mudhari nahwu yaqumu. Nah, jika fi'il ini menunjukkan waktu masa kini dan masa depan, maka disebut fi'il mudhari, yakni fi'il yang mengandung kemungkinan makna masa kini dan kemungkinan makna masa depan. Contohnya adalah kata yaqumu. Nah, kata yaqumu ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, ini tergantung konteks kalimat, ya. Kemungkinan pertama adalah yaqumu ini dimaknakan sebagai dia sedang berdiri. Nah, artinya perbuatan berdirinya seseorang yang sedang kita bicarakan dengan kata yaqumu ini terjadi berbarengan dengan kata yaqumu. Atau bisa juga kita katakan ketika seseorang sedang berdiri, maka kita mengatakan terhadap seseorang tersebut yaqumu, dia sedang berdiri. Atau sesuai dengan konteks yang lain, yaqumu ini juga bisa diartikan sebagai dia akan berdiri. Nah, artinya berdirinya seseorang yang sedang kita bicarakan itu terjadi setelah pembicaraan ini terjadi. Yaqumu, dia akan berdiri. Oleh sebab itu maknanya masa depan. Nah, disinilah maksud perkataannya menunjukkan kemungkinan waktu di masa kini dan di masa depan. Karena itu fi'il yang seperti ini disebut al-fi'lul mudhari. Kemudian lanjut Syekh As-Sayyid Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i, wa in dallat ala talabi syai'in fil mustaqbili wa hiya fi'lul amri nahwu qum. Dan apabila fi'il ini mengandung makna tuntutan di masa depan, maka fi'il ini disebut sebagai fi'lul amri. Contohnya adalah qum. Qum ini artinya berdirilah kamu. Maka tuntutan di masa depan ini maksudnya adalah berdirinya seseorang yang kita suruh berdiri itu akan terjadi setelah kita ucapkan kum. Ya, jadi kum itu berdirilah kamu. Nah, saat kita ucapkan kum itu, orang yang kita suruh berdiri belum berdiri. Nah, setelah kita ucapkan kum, baru
orang tersebut berdiri. Jadi berdirinya itu terjadi di masa depan. Makanya karena berdirinya terjadi di masa depan karena tuntutan yang kita lakukan, maka fi'il seperti ini disebut sebagai fi'alul amri. Kemudian yang ketiga, ats-tsalis, al-harfu. Yang ketiga adalah huruf. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha nahwu ila wa hal wa lam. Kata Syekh Sayyid As-Sayyid Zaini Dahlan Al-Maki Asy-Syafi'i, huruf tersebut adalah kata yang menunjukkan makna bukan pada dirinya sendiri, tetapi bermakna jika disandarkan dengan kata lain. Maksudnya, kalau kita ucapkan kata tersebut saja sendiri, ya tanpa disandarkan dengan kata yang lain, itu maknanya nggak ada ya. Orang akan bingung ya. Contohnya huruf ila. Huruf ila ini kan artinya memang ke gitu ya, atau menuju, ila ke. Tapi kalau kita ucapkan ke, orang nggak akan paham maksudnya ke apa gitu ya. Beda dengan kata Zaidun yang merupakan isim. Kalau kita ucapkan Zaidun, orang akan paham itu maknanya adalah nama seseorang. Tapi kalau ilah, ke apa gitu ya. Jadi butuh penjelasan lebih lanjut. Oleh sebab itu ilah ini baru akan memberikan makna jika disandarkan kepada yang lain. Demikian juga dengan huruf hal dan juga huruf lam. Wa qawluhu jaa li ma'nan yani bihi anna al-harfa la yakunu lahu dakhlun fi ta'lif al-kalami illa idza kana lahu ma'nan kahal wa lam. Kemudian Syekh Sayyid Zaini Dahlan Al-Maki Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaa li ma'nan ya, yang dimaksud Ibnu Ajurrum dengan perkataan jaa li ma'nan adalah bahwa huruf hanya bisa masuk ke dalam susunan kalam apabila memiliki makna. Contohnya kata hal, contohnya huruf hal dan huruf lam. Ya, huruf hal dan huruf lam. Jadi ini adalah huruf yang bermakna. Ya, dan ini bisa masuk ke dalam susunan kalam ya. Fa inna hal ma'naha al-istifham wa lam ma'naha nafyu. Jadi kata huruf hal ini maknanya adalah istifham. Jadi fungsinya untuk bertanya. Misalnya kalau kita ucapkan hal, itu orang nggak akan ngerti gitu ya, walaupun memang fungsinya maknanya adalah pertanyaan ya. Apakah? Nah, kalau kita coba ucapkan hal atau apakah, orang nggak akan ngerti gitu ya. Jadi kita harus menyambungkan dengan contohnya hal Zaidun fid dar, apakah Zaidun di rumah? Orang akan paham. Nah, begitu juga dengan lam yang artinya adalah an-nafyu ya, penafian, pengingkaran. Jadi kalau kita ucapkan la aja itu agak sulit juga untuk memahami maknanya, kecuali kalau memang kita ucapkan dengan sambungan kata lain ya, seperti la ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka hal dan lam ini adalah huruf yang memiliki makna ya. Hal maknanya adalah istifham, lam adalah maknanya penafian. فإن لم يكن له معنى لا يدخل في تركيب الكلام كحروف المباني نحو زي زيد ويائه وداله. Nah, jika huruf tersebut tidak bermakna, ya, maka huruf tidak bisa masuk ke dalam susunan kalam. Contohnya seperti huruf mabani yang merupakan huruf yang membentuk kata, seperti huruf zai, huruf ya, huruf dal pada kata Zaidun.
Nah, ini adalah huruf mabani ya. Kalau kita ucapkan zai saja itu sama sekali nggak memiliki makna, beda dengan hal, maknanya istifham. Ya, tapi kalau ya dan dal saja kita sebutkan secara sendiri, orang nggak akan paham. Apa sih zai itu? Orang akan nanya lebih lanjut ya. Itu kan cuma huruf hijaiyah ya, cuma huruf. Nah, maka kata yang seperti ini tidak disebut sebagai huruf yang bermakna, sebab dia adalah hanya huruf penyusun, hanya huruf mabani yang akan membentuk sebuah kata. Alhamdulillah, hadza akhiruhu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Terima kasih banyak atas perhatian antum semua, dan jangan lupa di deskripsi video ini antum bisa mendownload ringkasan materinya dan juga link kepada soal-soal latihannya. Jadi silakan diklik linknya, silakan kerjakan soal latihannya untuk menilai sejauh apa pemahaman antum terhadap pelajaran pada konten ini. Dan juga ada flyer yang kita upload di sana yang bisa antum download dan bisa antum sebarkan agar berguna juga bagi yang lainnya. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.